Jumpa lagi kita pagi ini. Saya mau nunjukin satu alat, yaitu namanya testo. Alat ini biasanya dipakai untuk teknisi di mesin pendingin atau termodinamika. Jadi langsung aja kita lihat apa isinya di dalam. Jadi ini hard case-nya terbuat dari plastik ya, plastik biasa, sama kayak power tools lainnya. Oke, kita buka. Jadi sebenarnya ini sudah saya pernah pakai ya. Saya pernah pakai. Jadi di sini ada apa namanya? Sertifikat kalibrasinya ya. Nah, dan ini dari Testo. Kalau nggak salah saya belinya ini bulan Mei tanggal 24 2021. Oke, di sini ada manual booknya. Ini kita singkirkan dulu. Nah, jadi yang saya beli itu adalah Testo 550S. Oke. Sini ada manual booknya. Ini ada manual booknya. Jadi sebenarnya dia ada banyak aksesoris ya. Ada banyak aksesoris di sini. Ya, aksesoris Bluetooth-nya. Tapi saya pesannya cuma termometer klaim yang Bluetooth punya. Jadi waktu saya pesan ini, saya dapat ada 3 connection host untuk R22. Oke. Jadi standar connection hostnya adalah dia pakai R22. Seperti manifold gauge biasa, dia ada 3 connection host. Nah, ini adalah testonya atau manifold gauge nya. Oke, jadi ini dia ada. Jadi biasanya kalau kalian lihat itu teknisi AC dia memakai analog manifold gauge atau compound gauge ya. Tapi yang ini dalam bentuk digital. Ini dalam bentuk digital dengan tipe S550S. Oke. Penampakannya seperti ini. Dan di belakangnya seperti ini. Dia ada apa namanya? Ada gantungan ya, ada hook. Ini bisa dibuka. Nah, bisa digantung seperti ini dia. Gantung seperti ini. Oke, kita taruh dulu di sini. Dan aksesoris berikutnya itu adalah ini. Saya dikasih 2 termometer klaim Bluetooth ya, yaitu Testo 115i. Ada 2. Oke. Satu lagi yang ini. Oke, kita lihat ada 2. Ini susah ya, saya megang kameranya di tangan sebelah. Jadi saya rekamnya pakai
kamera handphone saja. Oke, jadi ini koneksinya Bluetooth ya. Jadi sebenarnya waktu kita mau analisa sesuatu mesin pendingin, itu kan sebenarnya teorinya itu kita harus hitung subcooling dan superheat. Subcooling dan superheat. Oke, saya singkirkan dulu case-nya. Jadi modelnya seperti ini ya. Pertama, hose yang untuk low pressure-nya itu dikonek di sini seperti manifold pada umumnya. High pressure-nya di sebelah kanan warna merah. Dan tinggal kita nyalakan. Tinggal press power on di sini akan nyala, testo. Nah, jadi dia seperti ini. Ini kayaknya terganggu ya pencahayaannya kita ya. Mana kalau kita, saya pindah sudut, saya pindah angle-nya. Oke. Jadi dia kayak gini. Ya. Ini penampilan untuk layar depannya, yaitu ada low pressure, high pressure, dan saturation temperatur di bagian low pressure dan saturation di bagian liquid line, atau saturation di kondensor dan saturation di evaporator. Kemudian ada aktual suction line dan aktual liquid line. Oke, jadi nanti kita akan bisa connect dengan termometer ini ya, termometer clamp. Nah, termometer clamp itu cukup kita nyalakan, nanti dia akan connect secara otomatis melalui connection Bluetooth. Nah, di sini di layar sini sudah muncul logo atau simbol Bluetooth, artinya Testo 550S ini Bluetooth sudah nyala ya. Jadi tinggal kita nyalakan ini salah satu termometer klaimnya, tinggal satu kali pencet, dia akan, lampunya akan berkedip. Nah, setelah dia berkedip, dia akan connect secara otomatis. Nah, dan terbaca temperatur di dalam ruangan ini melalui termometer yang satu ini sebelah kiri itu ada 77.9 Fahrenheit temperaturnya. Dan temperatur ini atau termometer ini itu dikonek di bagian suction line atau pipa yang balik, yang keluar dari evaporator menuju ke kompresor atau T1. Nah, ini termometernya. Dan kemudian selanjutnya kita nyalakan termometer yang satu lagi. Secara otomatis dia akan mendeteksi. Kita nyalakan, satu kali pencet. Nanti dia warna hijau. Dia akan connect. Nah, sekarang sudah muncul dia di 77.7 Fahrenheit. Yang ini adalah T2 atau yang dikasih connect atau dijepit
di bagian liquid line, yaitu pipa yang keluar dari dari kondensor menuju ke expansion valve. Nah, jadi kelebihan alat ini itu kita sudah nggak perlu merepot-repot mau menghitung superheat dan subcooling. Jadi di sini ada superheatnya, di sini ada subcoolingnya. Di sini ada low pressure, high pressure. Ini adalah temperatur saturation di kondensor, dan ini adalah temperatur saturation di evaporator. Sekarang settingan gasnya adalah R410A. Jadi alat ini sangat-sangat membantu teknisi untuk menganalisa suatu sistem mesin pendingin jika mesin pendingin itu bermasalah. Dan Testo 550E ini itu bisa mendeteksi banyak gas, sangat banyak. Misalkan kita memakai R32, kita tinggal pencet atas bawah R32. Mana dia? Nah, misalnya ini R32, dapat R32, enter. Nah, di sini sudah muncul R32. Selanjutnya kelebihan dari Testo ini juga kita bisa memilih apa yang kita pingin. Kita mau vakum, tinggal pilih vakum. Kita pressure, kita juga bisa pressure test. Nah, jadi nanti di sini akan muncul angka-angka, ya, pressure, tekanan saat start, ya, tekanan yang sekarang yang lagi dibaca Testo ini adalah 6.2 psi tekanannya, dan ketika kita tekan start, nanti dia akan membaca ada perubahan atau tidak, naik atau turun. Maka di sini akan muncul selisih atau delta pressure, delta P. Nah, kita akan tahu bahwa sistem mesin pendingin itu atau pipa-pipanya bocor atau tidak. Jadi sangat cepat untuk mendeteksi ada kebocoran pipa atau kebocoran gas, ya. Dibandingkan dengan kita mendeteksi menggunakan compound gauge atau yang analog yang pakai jarum, ya. Kelebihan yang lainnya, dia juga bisa mengukur vakum. Kita bisa vakum dengan menggunakan pengukurnya itu Testo 550S ini. Tapi dia harus dibantu dengan satu lagi aksesoris. Aksesoris itu yang saya nggak pesan. Itu kita harus pesan lagi, itu mana tadi? Nah, kita harus pesan lagi yang ini. Yang ini dia juga Bluetooth, ya. Jadi dia itu tipenya kalau nggak salah Testo 549i. Ini dia. Testo 549i. Nah, Testo 549i. Jadi nanti kita akan connect dengan dia punya aksesoris yang satu ini, kemudian kita setting nilainya. Biasanya untuk AC rumah, AC rumahan, AC split, itu kita punya targetnya. Kita punya target itu di bawah 500 mikron.
di bawah 500 mikron. Kalau di compound gauge atau di yang analog jarum-jarum itu biasanya ditulis cuma minus 30. Nah, gitu ya. Minus 30. Dan di sini kalau kita menggunakan digital gauge itu puas ya. Kita bisa tahu persis bahwa vakumnya itu sampai berapa mikron. Jadi benar-benar yakin kalau tekanan atmosfer yang ada di dalam sistem itu sudah betul-betul sesuai keinginan kita. Oke. Selain fitur itu, dia juga ada target superheat. Oke. Target superheat. Nah, target superheat ini itu dia menggunakan satu lagi termometer yang ada di outdoor dan yang satu lagi terpasang di return air, atau yang di bagian dalam dan bagian luar. Karena kita tahu sendiri kalau untuk mencari target superheat itu temperatur ambient temperatur atau temperatur sekitar temperatur di lingkungan dikurang dengan temperatur temperatur bagian dalam ruangan. Jadi nanti munculnya gini. Kalau dia terpasang, dia terpasang, maka temperatur yang ini, T1 ini, dibaca oleh termometer yang ini, dan T2, temperatur yang ini, dibaca sama termometer yang ini. Jadi nanti target superheatnya akan muncul di bagian sini yang ada tulis XXX-nya ini. Itu dari dua termometer yang lain. Dua termometer yang lain. Dan termometer itu adalah yang ini. Yang ini dia. Kalau nggak salah yang ini atau yang ini ya. Saya juga belum pernah beli. Ini pertama sekali saya beli untuk manifold gauge, digital manifold gauge. Dan ini banyak dipakai di mesin pendingin yang menggunakan thermodynamic expansion valve. Karena thermodynamic expansion valve itu sangat sulit untuk dianalisa troubleshooting jika kita tidak menggunakan satu ukur digital ya, seperti Testo 550S. Ini adalah buatan Jerman ya. Buatan Jerman. Nah, dia buatan Jerman. Di belakang sini ada tulis. Ini dia buatan Jerman, model 05645500. Dan ini sangat akurat ya. Cukup untuk mempermudah untuk menganalisa satu sistem yang bermasalah. Tapi kalau teknisi hanya untuk teknisi AC rumah, AC split yang tidak menggunakan thermo expansion valve, dia hanya pakai nozzle, itu tidak terlalu rumit ya. Tidak terlalu rumit, tidak menggunakan alat ini juga tidak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut AC sentral, AC mobil, alat ini sangat dibutuhkan karena sangat membantu keakuratan di dalam menganalisa itu sistem. Jadi kebanyakan
karena kebanyakan prediksi di luar itu yang mesin pendingin itu tidak sukses, itu persentase yang paling besar itu adalah salah dalam chargingnya, salah dalam pengisian gas, karena mereka nggak tahu superheat yang harusnya jalan berapa, begitupun dengan subcooling yang harusnya jalan itu berapa, atau maksudnya requirement subcoolingnya dan requirement untuk superheat di temperatur luar sekian itu mereka nggak tahu. Nah, jadi sangat bermasalah kalau teknisi tidak mendeteksi atau tidak menghitung subcooling dan superheatnya. Jadi ini cukup bagus, akurat, dan sebenarnya ada yang lebih bagus lagi dari itu di tipe yang lain ya. Cuma ini sudah cukup membantu. Dengan 2 aksesoris ini saja kita sudah dipermudah untuk menganalisa satu sistem mesin pendingin menggunakan thermodynamic expansion valve, atau misalnya pabrik es, cool room ya, freezer, biasa freezer untuk taruh daging, ikan. Nah ini oke, ya modelnya kayak gini. Apalagi ya, dia juga punya kemampuan untuk bisa mendeteksi tadi kebocoran ya, sudah ya. Kemampuan apalagi tadi, kompresor test ya. Di sini juga ada kompresor test. Kemudian ada delta T atau selisih temperatur suction line dengan selisih temperatur liquid line. Itu saja. Ada lagi. Oke, dan temperaturnya itu bisa disetting dalam bentuk Fahrenheit dan bisa disetting dalam bentuk Celsius. Kalau tadi Fahrenheit, sekarang Celsius. Kita bisa lihat Celsius. Oke, jadi temperatur klaim yang sebelah kiri ini dia mendeteksi suhu dalam ruangan ini adalah 25 derajat poin 4, dan termometer yang di sebelah kanan ini juga mendeteksi temperatur dalam ruangan ini adalah 25,4. Jadi sama ya. Jadi cukup lumayan bagus. Oke, selain itu untuk menggunakan satuan presurnya atau tekanan, di sini dibaca menggunakan PSI. Kita bisa merubah juga di menu setting. Kemudian kita turun di unit. Nah, itu presurnya kita bisa merubah. Dia ada PSI, KPA, MPA, bar, inch Hg. Oke, biasanya orang menggunakan bar, tapi saya sarankan di dalam sistem pendingin termodinamika itu biasanya satuan yang dipakai adalah PSI. Jadi kita pakai satuan PSI. Oke, dan satuan suhunya itu adalah Fahrenheit. Ya. Oke, ya seperti itu. Selain ini, oke, Testo 55S ini juga bisa dikonek dengan Android. Oke, jadi Testo 55S ini juga bisa dikonek dengan Android. Ya, jadi aplikasinya kita download di Play Store, yaitu Testo Smart yang ini. Oke, tinggal pencet.
dan tunggu. Kita later, dan dia akan connect kalau Bluetoothnya udah nyala. Nah, oke, jadi tampilannya kayak seperti ini. Tampilannya sama kayak di LCD di sini, sama persis tampilannya. Jadi tampilan begini, dengan jarak connection Bluetoothnya adalah 100 meter. Tetapi di aplikasinya itu juga kita bisa melihat grafik. Nah, grafik, kemudian tabelnya. Kita bisa ngerekam. Jadi saya pernah ada rekam satu alat, ngerekam satu kasus dengan aplikasi ini. Jadi misalnya saya keluar dulu, dia ada di sini, ada di video. Ini saya rekam screenshot layar. Nah, jadi dia seperti ini, merekam. Nah, penampakannya kayak gini. Silau ya, ada cahaya lampu ya. Seperti ini. Nah, jadi saya percepat saja. Jadi ada perubahan-perubahan di sini. Kita pilih video lain, misalnya video yang ini. Ya, ini kalau nggak salah mesin pendingin untuk freezernya. Jadi terbaca di sini, ini bermasalah, ini superheatnya bisa sampai 69 Fahrenheit. Karena evaporatornya kurang dingin. Nah, evaporator dingin, kemudian subcoolingnya 0. Lihat, subcoolingnya 0. Ini adalah temperatur kondensasi di kondensor, dan ini adalah temperatur liquid line. Jadi subcoolingnya 0. Jadi ini kasus, artinya kondensor gagal ya. Kondensor gagal untuk menurunkan temperatur tinggi ke temperatur sedang. Jadi subcoolingnya 0. Alhasil superheatnya pun kita nggak bisa dapat. Jadi ini kemungkinan bermasalah di media pendingin kedua. Nah, jadi ini adalah tabelnya. Ya, di sini kita bisa lihat ada perubahan-perubahan tekanan per detik, perubahan temperatur per detik. Jadi ini adalah video yang saya rekam dari hasil pengetesan saat itu. Kemudian dia juga ada grafik seperti ini ya. Bisa membaca grafik kayak tadi. Nah, selain itu di aplikasi ini juga bisa kita bikin laporan ya. Kayak macam kita teknisi, kita bisa bikin laporan. Misalnya ini adalah salah satu contoh laporan dalam bentuk PDF. Oh, tidak mau. Jadi misalnya kayak gini. Ini nama perusahaan saya, Megapod Ship Management Singapura. Tanggal 23 bulan 7 jam 8.23. Menggunakan testo, instrumennya menggunakan testo 550S. Ini yang akan dicek: liquid line temperatur, kondensasi temperatur, superheat, suction line temperatur, evaporator temperatur,
subcooling, low pressure, dan high pressure. Ini yang nanti menjadi parameter pengukuran. Oke, nah ini Antares itu nama kapal. Mitrum freezer ya. Jadi dia tipenya itu dia menggunakan TXV, Thermodynamic Expansion Valve. Dan mesin pendinginnya itu Daikin, merek Daikin. Dia menggunakan Freon R22. Oke, pengetesan selama 44 menit misalnya gitu. Nah, ini hasilnya. Sini hasilnya. Jadi yang paling utama di sini itu kita bisa ngelihat bahwa superheat itu dia 7.9 Fahrenheit dan subcooling 10.8. Jadi subcooling ini cukup ideal ya. Dan superheat untuk bagian dagingnya juga cukup bagus. Karena untuk daging superheatnya itu bisa 5 Fahrenheit sampai 8 Fahrenheit. Kita capai 7.9, taruhlah 8 Fahrenheit. Jadi pasti dingin. Oke, pasti dingin. Gitu. Kalau kita mau turunkan lagi superheatnya, berarti kita harus setting expansion valve-nya dibuka sedikit. Ya, dibuka seperempat, tunggu lagi sekian menit, mungkin 15-30 menit, baru testo bisa mendeteksi secara normal. Oke, di sini ada high pressure-nya sudah mencapai 239 PSI untuk R22 dan low pressure-nya 5,9 PSI. Suction line temperaturnya minus 20 Fahrenheit dan evaporator temperaturnya minus 28 Fahrenheit. Kondensasi temperatur dia 114, liquid line temperatur dia 103. Ini kita nilainya cukup bagus. Jadi pada intinya dari sistem termodinamika itu yang kita lihat hanya ini, superheat dan subcooling. Kalau dua ini sudah capai, maka mesin pendingin itu pasti bagus settingannya. Jadi ini testo sangat membantu untuk teknisi-teknisi mesin pendingin ya. Saya bukan teknisi tapi hobi saja. Tools ini saya pesan dari luar ya, di Indonesia juga mungkin sudah ada, bisa pesan di online shop. Dia ini untuk, kalau nggak salah seharga 6 jutaan ya, 6 jutaan. Kalau dulu masih mahal sekali, sekarang sudah murah. Dulu itu di atas 20-an, hampir 30, tapi sekarang itu sekitar 6-7 juta. Oke, jadi kalau ingin memakai keunggulan atau kelebihan dari testo ini, alangkah baiknya kita menggunakan semua fitur-fiturnya, yaitu aksesoris pendukung yang lain. Jadi kita bisa menggunakan secara maksimal. Sangat mudah untuk mendeteksi. Tapi pada prinsipnya alat ini hanya mendeteksi atau mengukur, membantu kita untuk menganalisa. Tapi hasil analisanya tergantung dari pengetahuannya si teknisi. Saya rasa cukup sekian. Sampai di sini saja untuk pengenalan Testo 550S.